Oke. Selamat Sabat kepada orang-orang yang di Indonesia dan mungkin Florida udah hari Sabat juga ya. Selamat Sabat Florida. Yang kita di Oregon dan di California mungkin belum, masih ada 2,5 jam lagi. Dan pada hari sore ini kita akan belajar tentang the heart ya. Minggu lalu saya kasih quotation Ellen White yang bagaimana important kita untuk belajar tentang physiology, tentang tubuh kita, bagaimana tubuh kita bekerja supaya kita bisa understand. Kenapa sayang? Ini? Oh, I don't know. Oke. Jadi ini saya mau interaktif ya, kalau ada question, ada comment, especially Kak Roger, Kak Ralph yang udah di medical field bisa clarify, bisa bantu ya, I really appreciate it. Dan kita akan belajar tentang heart, apa itu jantung ya, bahasa Indonesia jantung. Oke. Please ini ask question, just ignore ya, I don't know. Saya di presentation mode, kalau mau ask question, just ask. Oke. Jadi kita akan mulai dengan commandment, perintah, the greatest commandment. Kita tahu di Markus ada penulis scribe, salah satu Pharisees, menanya kepada Tuhan Yesus, apa commandment yang paling besar, yang the first commandment. Terus Tuhan Yesus menjawab, commandment yang pertama adalah thou shalt love the Lord with all thy heart. Ya, cintalah Tuhanmu kasihilah Tuhanmu dengan seluruh hati dan seluruh jiwa, seluruh pikiran dan semua strength. Ya, this is the first commandment. Ya. Dan the second commandment, kasihilah kamu punya neighbor ya, teman, seperti diri kamu sendiri, sesama manusia. There is no other commandment greater than this. Dan kalau kita bahasa Greek-nya, hati itu adalah kardia, ya, similar to cardiac ya. Yang berarti thoughts and feelings atau pikiran. Jadi kita harus mencintai Tuhan kita dengan kita punya mind ya, kita punya heart itu bukan jantung tapi mind. Tapi kita akan lihat entar ada koneksi yang sangat bagus ya. Oke. Di Mazmur 9 ayat 1 dibilang aku akan memuji Tuhan, memujimu Tuhan dengan seluruh hatiku. Ya, I'm sure ini waktu yang menulis ini adalah untuk hati itu mind, tapi kita akan lihat bagaimana fisik jantung, fisik hati itu juga akan bisa memuliakan Tuhan. Ya, I will shew forth all thy marvelous work. Oke. Jadi kita mau mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita dan juga kita mau memuliakan Tuhan dengan seluruh hati kita. Dan kita akan lihat hati ya. Hati itu adalah organ yang sangat important ya. A main organ. Organ ya. Hati itu the main organ of the circulatory system. Circulatory system itu adalah vessel-vessel yang membawa darah ke seluruh tubuh ya. Dan kita lihat dari foto ini, hati itu yang ini ya. Apakah bisa lihat kursornya di sini yang point? Bisa lihat ya? Bisa. Oke, thank you Tanya.
Jadi hati itu di sini ya, ini hati. Jadi hati itu di dalam dada ya, di chest cavity. Di sebelah lungs, ini lungs ya. Ini lungs. Jadi hati itu di tengah-tengah lungs. Terus diprotect sama breastbone. Ini breastbone, sebagian breastbone dan sebagian ribs, yang upper ribs ya. Jadi hati itu di chest, di antara paru-paru dan dilindungi oleh tulang dada sama tulang ribs ya, ribs. Sorry, saya kurang tahu apa. Ya itu di sini ya. Oke. Nah, hati itu adalah involuntary muscle. Hati itu adalah otot ya, sama seperti kita punya otot di tangan, otot di kaki, hati itu sama adalah otot. Tetapi apa bedanya? Hati itu involuntary. Jadi tidak, artinya itu tidak dikontrol dari kita punya power of will ya. Kalau tangan kita dikontrol sama kita punya power of will. Kalau saya mau ambil gelas, otak saya bilang ke tangan ambil gelas, saya ambil gelas, minum. Itu berarti voluntary muscle. Jadi dikontrol sama kita punya will ya, kita punya kemauan. Jadi tidak dikontrol dari kita sama kita punya kemauan, jadi itu otomatis ya, tidak dikontrol, otomatis, hati berpompa otomatis. Dan hati itu sebesar fist ya, saya punya fist ini ya, tangan tinju ya. Jadi kalau hati saya ya tergantung orangnya ya, sekitar besarnya segini. Tapi kita akan lihat sangat powerful sekali, biarpun hanya sebesar begini, tapi very powerful. Beratnya sekitar 10 sampai 11 ounces, yaitu sekitar 300 grams. Dan di dalam hati itu ada 4 chambers atau 4 ruangan ya. 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi satu ruangan di satu side, jadi dibagi 4. Dua ruangan untuk pull blood, menarik darah ke dalam hati. Satu ruangan on each side, berarti 2 untuk mendorong darah ke seluruh tubuh, ya. Melalui arteries, itu arteries ya. Oke. Oke, jadi kalau ada question, comment, please ya. Oke, apa gunanya hati? Purpose of the heart. Heart itu untuk mempompa darah, tapi bukan hanya pompa, supaya ada kayak pressure ya, supaya di circulatory system itu perlu darah dan perlu pressure supaya bisa ke seluruh tubuh. Kalau makanya kayak pompa ya. Dan itu selalu circulate the blood ke seluruh tubuh ya, di dalam circulatory system. Jadi hati itu yang kayak pompa ya. Jadi kalau similar kalau kita ada kayak well, ada pompa juga kan. Jadi sumur ada pompa, ya pompa itulah seperti hati yang mengambil darah dari sumur terus dipompa ke seluruh rumah ya. Jadi hati itu sama seperti itu. Yang sebelah kanan hati, kalau tangan kanan, sebelah kanan hati itu pompa blood-nya ke paru-paru. Di mana di paru-paru itu darah itu yang sudah travel ke seluruh tubuh mengambil karbon dioksida masuk ke paru-paru, terus karbon dioksida-nya dikeluarin di paru-paru, kalau kita breathe, keluarin karbon dioksida, kalau kita breathe,
ada oksigen, dan di paru-paru, jadi di paru-paru darah itu exchange. Darah kasih karbon dioksida, paru-paru kasih oksigen. Terus habis itu, halo Kak, ada pertanyaan? Kalau itu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Kalau hati di kita itu liver. Oh, ya, salah, sorry, jantung saya. Hati itu Inggrisnya itu liver. Nah, iya, betul. Thank you, Kak Lucy. Sekarang jantung ya? Jantung, betul. Iya, maaf. Di kanan di kiri berarti jantung. Jadi waktu saya bilang hati itu artinya jantung, betul. Jantung. Oke. Sorry, ya. Thank you, Kak Lucy. Jadi jantung ya, bukan hati. Hati itu liver, betul. Jadi di sebelah kanan, jantung itu mempompa blood ke paru-paru, di mana karbon dioksida dikeluarin, terus darahnya mengambil oksigen. Terus dari paru-paru, darahnya kembali lagi ke hati, tapi di sebelah kirinya hati. Nah, dari sebelah kirinya hati, baru itu dipompa ke seluruh tubuh. Ya. Dan darah ini membawa nutrients, gizi, oksigen yang dapat dari paru-paru, nutrients dapatnya dari perut, dari digestive system ya, dari makanan, dan juga hormones dari kita punya glands ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel, dan darah itu juga mengambil waktu dia kasih nutrients, dia kasih oksigen, kasih hormon, dia kayak exchange, dia kasih yang bagus-bagus, tapi yang kotor-kotor, kayak seperti karbon dioksida, apa juga yang tidak bagus, yang waste, darah itu membawa seperti ke disposal site, seperti ke liver, ke lung, sama kidney, waktu liver akan membersihin darah, kidney juga, dan juga lungs keluarin karbon dioksida dan mengkasih oksigen ya. Jadi kita lihat betul sekali waktu dibilang di Leviticus apa? Imamat 17 ayat 11 dibilang di dalam darah itu ada kehidupan ya. Soalnya darah itu memberi nutrition, gizi, oksigen, dan hormones ke seluruh sel-sel di tubuh kita. Dan kalau kita baca juga Proverbs, Amsal 4 ayat 23, dibilang situ, keep thy heart, peganglah hatimu jagalah hatimu dengan diligence. Aduh. Dengan diligence ya, sorry saya kurang tahu apa diligence bahasnya. Dengan baik ya. Rajin. Dengan rajin, thank you. Jadi, for out of the heart are the issues of life. Nah, salah satu translation issues itu bukan masalah ya, issues itu source ya, seperti sumber ya. Jadi dari hati itu, dari darah lah ada yang dipompa dari hati, ada sumber kehidupan ya. Sama dengan Imamat 17 ayat 11, di hati, di darah itu ada kehidupan ya. Dan hati itulah yang mempompa darahnya untuk kasih nutrition, gizi, oksigen, sama hormon ke seluruh tubuh. Oke, dan kita akan lihat ini anatomy of the heart ya. Anatomy heart ya. Kalau yang biru berarti darahnya yang ada karbon dioksida ya. Jadi dari seluruh tubuh darah ke sel, mereka kasih oksigen, terus darah itu ambil karbon dioksida, baru darahnya namanya vein ya. Kalau arteries itu yang ada oksigen, kalau vein yang tidak ada oksigen, makanya warnanya biru. Jadi kalau kita lihat kita punya vein sometimes biru, itu artinya darah yang ada karbon dioksida, bukan yang oksigen ya. Jadi kalau
darah dari upper body itu kita punya brain, kita punya tangan, datang lewat ini, superior vena cava, dan darah dari kita punya lower body, tubuh bawah itu datangnya dari ini ya, inferior vena cava. Yang masuk ke hati, inilah chamber-chamber hati ya, kita belajar tadi ada 4. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Jadi darah yang full of carbon dioxide, waste product, datang ke right atrium dulu. Ini dari top, dari upper body, ini dari lower body. Nah, dari sini ada valve. Valve ini buka tutup ya. Dari sini darahnya dipompa ke right ventricle, melewati ini valve namanya tricuspid ya. Nah, dari sini dipompa lewat ini valve lagi yang buka tutup ke namanya pulmonary valve, masuk ke pulmonary artery, dan dari sini baru ke paru-paru ya. Kalau ini ke paru-paru kiri, ini ke paru-paru kanan ya. Jadi ini kalau kita lihat, kita melihati hati ya. Jadi kepala orang di sini, ini tangan kanan di sini, tangan kiri di sini, jantung. Ya, sorry. Makanya ini kanan, bukan kiri ya. Soalnya kita kayak face to face sama orangnya ya. Jadi ini kanan. Nah, dari sini ke jantung darahnya. Nah, dari jantung darahnya darahnya ke lungs, ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia mengeluarkan karbon dioksida, terus mengambil oksigen, terus masuk lagi ke hati lewat ini. Ini 4 ya. Ini dari paru-paru kiri, ini dari paru-paru kanan, masuk sini. Ini 2 masuk ke sini, masuknya ke left atrium. Nah, dari left atrium dipompa ke lewat ini valve, mitral valve ke left ventricle, dan dari situ dipompa ke lewat aortic valve, baru di sini ke seluruh tubuh. Ya. Jadi kita akan lihat di next slide. Ini lebih bagus ya. Dan sebelum ke situ, kalau kita lihat ini otot-ototnya hati ya, yang warna kayak coklat begini. Tapi kalau ini enggak not to scale. Kalau hati betulan, otot yang di sebelah sini, sebelah kiri, otot-ototnya lebih besar. Gara-gara yang sebelah kiri harus pompa ke seluruh tubuh. Kalau sebelah kanan hanya pompa dari hati ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru. Sorry. Jadi kalau kita lihat hati betulan, otot yang ini, the lining ototnya lebih besar di sebelah kiri, soalnya hati kiri pompa ke seluruh tubuh. Di mana yang sebelah kanan ini hanya pompa dari hati, dari jantung ke paru-paru. Ya. Ya. Jadi ini masuk dari sini ke sini, baru ke paru-paru. Dari paru-paru lewat udah full of oxygen sekarang dari paru-paru, makanya warna merah. Ini 2 dari paru-paru masuk ke sini, masuk ke bawah, baru keluar lewat aorta, dan aorta ini ada tiga arteries ya, 1, 2, 3. Ini ke upper body, ke brain sama hand. Baru yang ke bawah ini ke lower body ya, ke thorax. Thorax itu dada bawah, ke abdomen, perut, sama ke kaki-kaki ya, darahnya di sini. Tapi saya bertanya, kenapa kok ada 3 di sini ya? Dan saya just interested. Jadi waktu darah keluar dari sini, ini namanya aorta. Ya, ini aorta di sini. Yang arteri pertama, darahnya
keluar ke tangan kanan dan ke otak kanan. Di sini ya. Jadi pertama ke tangan kanan, ke otak kanan. Dan arteri yang kedua di tengah sini ke otak kiri. Dan arteri yang ini ke tangan kiri. Dan saya wondering kenapa kok ini kedua-dua tangan kanan sama otak kanan, tapi yang ini beda ya. Ini ke otak kiri, ke tangan kiri. Bisa lihat bedanya? Kok ini kedua-dua kanan, kalau ke kiri ada separate ya, satu ke otak kiri, satu ke otak kanan. Dan saya tahu semua everything is created for a purpose ya. Tuhan membentuk tubuh kita dengan purpose, dan saya mau lihat kenapa ya, dan saya akan kasih koneksi spiritual connection ya. Kita tahu tadi kita baca di Markus 12 ayat 30, kita harus kasihi Tuhan dengan segala hati kita. Dan hati itu di Greek adalah kardia, yang kata thoughts, feeling ya, yaitu mind. Jadi kita harus mencintai Tuhan dengan seluruh mind ya, dan seluruh pikiran. Dan kira-kira di otak kita mana itu yang mind ya, yang pikiran. Memang dua-dua pikir, tapi kalau kita lihat, kalau otak sebelah kiri itu dipakai biasanya untuk speech, untuk reading, untuk berbicara, untuk membaca, dan untuk menulis, dan untuk logik yang sangat logik ya. Dan otak kanan dipakai untuk berkreatif ya, artistik, dan juga untuk feeling dan emotion. Jadi waktu dibilang kasihilah Tuhan dengan seluruh hatimu, saya pikir itu kita mencintai Tuhan lebih banyak dengan kita punya right brain ya, soalnya itu feeling dan emotion ya. Jadi saya bikin konklusi, kalau kita mau mencintai Tuhan, kita akan mencintai Tuhan dengan kita punya right brain. Dan saya lihat arteri ini, apakah ada koneksi right brain sama right hand? Yang tidak ada koneksinya left brain sama left hand. Soalnya arteri ke brain, left brain sendiri, arteri ke left hand sendiri. Tetapi arteri ke right hand sama right brain satu di sini, dari hati satu ya, dan splitnya di sini. Jadi saya lihat ada koneksi right brain sama right hand. Jadi kita dibilang di Markus kita mau mencintai Tuhan dengan seluruh hati kita, yaitu kita memakai feeling, emosi yang ada di right brain. Tetapi right brain kalau di arteries ada koneksinya dengan right hand. Dan kita tahu apa right hand itu represent apa. Kalau kita baca Ellen White, medical missionary ya. Right hand itu melambangkan medical missionary. Jadi bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan seluruh hati kita, yaitu hati di sebelah otak di sebelah kanan, ada koneksinya dengan tangan kanan melalui arteries ini ya. Jadi salah satu ways kita bisa mencintai Tuhan, ini aplikasi spiritualnya ya, dengan melakukan medical missionary ya, health reform. Dan saya believe semua tubuh itu ada Tuhan create with a purpose ya, yet everything is for a reason ya. Dan sangat interesting kalau kita belajar anatomy, bagaimana arteri ini supply the blood, yaitu kehidupan, kita tahu di Imamat 17, sama ke otak kanan dengan tangan kanan ya. Satu jalur ya. Jadi kehidupan blood yang keluar dari hati itu untuk ke otak kanan dan ke tangan kanan satu jalur. Sangat interesting ya. Yaitu melambangkan bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dengan otak kanan kita, soalnya
di otak kanan itu adalah feeling dan emotion, yaitu mind, dan juga ada koneksinya dengan tangan kanan, yaitu medical missionary. Sangat interesting ya. Mungkin kalian bisa dapat konklusi lain, tapi inilah konklusi yang saya dapat ya waktu saya belajar tentang ini ya. Sangat wonderful ya. We are wonderfully made. Ya. Oke. Ya. Di Review and Herald November 12, 1909, 1901, paragraph 4, dibilang Nyonya White, hukum Tuhan itu ditulis oleh jari Tuhan sendiri di setiap nerve, setiap otot, muscle, dan setiap fiber of our beings, ya. Dan saya bisa lihat itu dari hati, jantung, sorry. Ya, dan kita lihat ini ya. Kalau ini dari luar, ini aorta tadi. Jadi waktu dari paru-paru ke jantung, terus dikeluarkan jantung ke seluruh tubuh lewat aorta ini yang 3 tadi yang kita baru bicara. Tapi sebelum darah itu lewat ke sini, ada arteri yang ke jantung sendiri ya. Jadi sebelum darah itu ke seluruh tubuh, darah itu ke jantung sendiri pertama ya, melewat arteri yang kecil ini, 1 sama 2 di sini. Jadi aplikasi di situ kita selalu harus reach in first. Kalau kita hati harus reach in first sebelum reach out ya. Jadi darah pertama yang fresh oxygen selalu pertama lewat arteri yang kecil ini selalu kembali ke hati dulu sebelum kembali ke seluruh tubuh melewat aorta ini ya. Ini ke upper body terus ke bawah ke lower body. Ya. Dan kalau kita bicara tentang heart disease, sakit jantung, inilah arteris kalau full of plaque, full of kolesterol, arteris yang inilah yang mampet, yang bikin heart failure ya, arteris yang ini, yang keluar dari aorta ini yang pertama, yang kecil ini. Disitulah kalau kita makan banyak makanan kolesterol, banyak makanan yang berlemak, kolesterolnya menjadi keras, menjadi plaque di arteris yang sini, dan itulah mendapat heart disease ya. Oke, jadi kita akan lihat interesting facts, fakta-fakta yang sangat menarik tentang hati. Hati itu mempompa sekitar 1.250 gallon 4.732 liters of darah setiap hari ya ke seluruh blood vessel. Dan blood vessel di tubuh kita ada sekitar 60.000 miles ya. 60.000 miles itu bisa keliling 2 kali bumi ya. Bumi kalau keliling 1 kali di equatornya sekitar 25.000 miles. Dan tubuh kita ada 60.000 miles of blood vessel. Dan hati itu mempompa setiap every second ya. Setiap detik ya, sekitar ya. Kalau hati, the average heart, kalau orang normal biasanya heart-nya beat 70 ke 80 beat, beat setiap menit ya, heart rate itu ya. Dan kalau kita hitung 100.000 per hari, kalau setiap tahun 2,5 billion ya. Jadi heart itu kerjanya sangat kerja keras ya. Jantung, I'm sorry ya, selalu hati ya. Setiap jantung itu beat sekitar 8 pounds of pressure ya. Jadi itu kayak di dalam circulatory system. Dan itu setiap jam sama dengan 30.000 pounds of pressure.
Ya, sangat wonderful sekali kita punya hati itu. Jantung sangat kerja keras. Ya. Tapi kita tidak, we don't even know it. Ya, kita tidak tahu berapa keras kerja. Jadi kalau kita belajar ini, hopefully kita bisa appreciate kita punya jantung yang Tuhan sudah ciptakan. Ya. Jadi kira-kira di dalam satu hari, hati itu bekerja 9 jam, jantung bekerja 9 jam, dan 15 jam istirahat. Ya, jadi kalau pompa kan duk-duk, nggak sampai 1 second kan. Jadi kalau dihitung berapa lama itu berpompa dan beristirahat, 9 jam jantung itu berpompa, 15 jam beristirahat. Ya. Nah, kalau kita mau jantung yang sehat, ada dua faktor utama yang didapat di dalam hukum alam, hukum kesehatan, yang ada direct relationship ya dengan hati. Dua hukum kesehatan itu dengan jantung. Dua hukum kesehatan itu adalah exercise dengan diet. Itulah adalah dua hukum kesehatan yang sangat berkait dengan jantung, ya. Dan kita akan belajar itu sekarang. Apa keuntungan untuk kita exercise, olahraga, ya? Kita tahu, kita sudah belajar tadi, jantung itu seperti otot, ya, seperti otot di tangan saya. Kalau saya selalu exercise olahraga tangan kanan, yang tangan kiri nggak di olahraga, apakah saya bisa ada bedanya? Bisa ya, lebih kuat tangan kanan, tangan kiri lebih lemas, sama seperti hati ya. Jadi kalau kita mau hati yang sehat, kita harus olahraga supaya hatinya itu di olahraga ya, bekerja lebih keras, jantungnya bekerja lebih keras ya. Dan nama olahraganya adalah cardiopulmonary exercise, yaitu cardio itu jantung, pulmonary itu lungs ya. Jadi kayak jalan, lari. Jadi kita harus, ini laws of health ya, hukum alam. Salah satunya adalah olahraga. Paling bagus kita olahraga 20 menit sehari. Kita bisa lihat apa target heart rate yang kita mau dapat, itu tergantung umur kita ya. Kalau umur saya mungkin target heart rate-nya 130 per minute. Jadi saya mau exercise supaya saya punya hati, jantung itu beat 130 per minute. Ya, kalau mau lihat, bisa find online berapa kamu punya target heart rate, supaya kita bisa exercise sampai heart rate-nya begitu, setinggi itu, supaya bisa dapat benefit ya. Dan apa benefitnya kalau kita exercise? Ya, setiap hati itu mempompa, kalau kita jantung mempompa, thank you. Kalau kita exercise, pompanya itu kalau lebih bisa banyak darah ya. Setiap pompa, kalau kita exercise, lebih banyak darah kalau yang dipompa. Dan juga kalau kita exercise, kalau kita punya resting heart rate akan lebih rendah. Resting heart rate itu berapa kali jantung mengbeat kalau kita tidak bikin apa-apa ya. Kita sudah belajar tadi kalau average person resting heart rate-nya sekitar 70 sampai 80 ya. Tapi kalau kita lihat world class athlete seperti Lance Armstrong ya, dia itu bicycle. Dia punya resting heart rate itu setengah dari itu ya. 32 sampai 34 waktu dia masih waktu dia masih berolahraga ya. Nggak tahu kalau sekarang masih begitu. Jadi kalau kita punya heart rate lebih rendah, jadi hatinya tidak bekerja terlalu banyak ya.
Dan itu kita bisa dapat kalau kita exercise, ya. Dan juga exercise itu mengincrease, mengasih lebih banyak HDL, yaitu menaikkan good cholesterol, ya. Jadi itulah kenapa kita exercise, supaya untuk menguatkan hati kita, mendapat pompa darah lebih banyak, dan kita punya resting heart rate akan lebih rendah, supaya jantungnya tidak bekerja terlalu keras, ya. Dan itulah yang salah satu health law, ya, exercise. Kita harus exercise, dan ini juga untuk saya juga, ya. Saya tidak exercise setiap hari, mungkin hanya 2 atau 3 kali seminggu, tapi lebih bagus kita exercise hanya 20 menit, ya, tidak lama, kita jalan apa lari 20 menit, itu sangat beneficial untuk kita punya jantung. Nah, salah satu another loss of health yang kontribusi kepada jantung yang sehat adalah diet, ya. Jadi kita udah tahu jantung itu mempompa darah ke seluruh tubuh. Dipompa melewati bloodstream, ya, circulatory system, itu sama seperti jalan, ya, di mana darah bisa ke seluruh tubuh, seperti freeway system. Tetapi kalau kita makan makanan yang tidak bagus, makanan yang banyak lemak, makanan yang banyak kolesterol, arteries itu akan menjadi clog, ya, menjadi macet, kayak akan ada traffic. Dan kalau ada traffic, hati kita pompanya harus lebih keras. Dan itu akan merusakkan hati, ya. Merusakkan jantung. Makanya apa yang kita makan itu ada koneksi sangat berat dengan kita punya hati, ya. Nah, inilah foto, ya. Inilah kalau kita makan terlalu banyak kolesterol dan juga fat. Kolesterol itu akan build up seperti plaque seperti di foto ini, dan akan lebih susah darah untuk masuk di arteries, dan hati harus pompa lebih keras, ya. Jantung harus pompa lebih keras, ya. Apa itu kolesterol, ya? Kolesterol adalah seperti kayak bukan kayak waxy, kayak thick, ya, kayak sangat thick, waxy, seperti kayak semen begitu, kayak semen di bloodstream kita. Kalau kita terlalu banyak kolesterol akan build up seperti foto ini di kita punya arteries, ya. Di kita punya lining of the arteries, ya. Dan tubuh kita memproduksi kolesterol, yaitu liver kita memproduksi kolesterol. Jadi kita tidak perlu kolesterol lagi, soalnya tubuh kita udah produksi kolesterol, kita punya liver. Tapi kalau kita makan makanan yang banyak kolesterol, makanya kita akan makan banyak kolesterol di kita punya arteries yang akan build up plaque seperti ini, dan akan bisa dapat heart attack, ya. Dan kolesterol yang tidak bagus itu adalah LDL. LDL itu yang low density lipoprotein, itulah yang menjadi plaque di kita punya arteries, ya. Dan itulah yang responsible for heart attack, ya. Dan kita mendapat LDL kolesterol itu dari kalau kita makan animal product, ya. Jadi kita nggak perlu makan animal product, soalnya tubuh kita perlu kolesterol, tapi kalau kita makan animal product, kita akan menambah kolesterol yang akan bisa menjadi plaque di kita punya artery, ya. Tapi tidak semua kolesterol itu bad, ya. Kita perlu kolesterol, makanya kita punya liver produksi kolesterol. Kita perlu kolesterol untuk bikin vitamin D, untuk bikin hormon, untuk bikin bile, yaitu cairan untuk digestion, dan juga untuk kayak skin covering untuk ourselves, ya.
Kita perlu kolesterol. Tapi liver kita sudah produce 75% kolesterol yang kita perlu. Dan sel yang the rest, sel-sel lain memproduksi itu. Ya. Nah, HDL itu good cholesterol, itu bisa membantu untuk mengeluarkan bad cholesterol LDL yang sudah menjadi plaque begini ya. Dan kita bisa mendapat HDL yang good cholesterol kalau kita olahraga. Kalau tubuh kita beratnya bagus ya, lower body weight, dan juga kita good diet ya. Direkomend kita punya HDL yang bagus, good cholesterol itu lebih dari 60 mg per deciliter ya. Kalau yang bad cholesterol kita paling bagus harus lebih rendah dari 100 mg per deciliter. Ya. Dan juga satu faktor yang bikin plaque, bikin mampet di kita punya arteries, bukan hanya kolesterol, tapi ada juga triglyceride. Triglyceride itu adalah lemak-lemak di darah kita. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa lemak di sini ya. Satu unsaturated fat, yaitu unsaturated lemak, ada saturated fat, ada trans fat. Nah, lemak yang unsaturated itu lemak-lemak yang bagus, yang kita dapat dari olive, dari nuts, dari seeds, itu yang kita perlu. Ya. Tapi ada lemak-lemak yang tidak bagus, yaitu dua ini, saturated fat sama trans fat. Saturated fats itu yang dapat dari animal product, meat, milk, and eggs. Kalau trans fat itu kita dapat dari hydrogenated vegetable oil, yaitu vegetable oil yang sudah dikombine dengan hydrogen supaya bisa awet sama lebih enak. Yaitu kita bisa ketemu di kue-kue, cookie, popcorn, makanan yang digoreng-goreng ya. Dan ini kita tidak mau. Kenapa kita tidak mau saturated fat sama trans fat? Soalnya kalau kita ada banyak saturated fat sama trans fat di kita punya tubuh, kita makan banyak itu, akan menyebabkan kita punya liver untuk memproduksi lebih banyak LDL, yaitu bad cholesterol, yang akan bikin plaque di kita punya arteries, kayak begini ya. Kalau kita makan banyak saturated fat sama trans fat, liver kita akan mau produce more cholesterol yang akan bikin plaque. Makanya kita tidak mau makan itu. Dan juga kalau kita makan banyak gula yang sudah diproses, dan juga ini ya, eating, kalau kita makan di antara jam makan, itu juga akan increase triglyceride in the blood ya. Makanya makan in between meals itu sangat buruk untuk tubuh kita ya. Dan kalau increase triglyceride di kita punya blood, liver akan produce liver akan produce, liver itu hati akan produce LDL yang akan bisa bikin plaque di arteries kayak begini ya. Jadi kalau waktu saya belajar ini memang kalau eating in between meals itu sangat bahaya ya. Bahaya untuk kita punya digestion dan juga bahaya untuk kita punya arteries ya itu kita punya jantung. Ada yang mau tanya? Iya, mau tanya. Jadi yang bagus itu unsaturated fat itu ya. Kalau Iya. trans fat itu nggak bagus ya. Trans fat nggak bagus. Ya, jadi lihat di ingredients kalau ada hydrogenated vegetable oil, apa partially hydrogenated vegetable oil itu tidak bagus. Ya. Apa maksudnya hydrogenated vegetable oil? Hydrogenated itu oilnya ditambah hydrogen untuk bikin awet sama untuk bikin lebih enak.
Oh, gitu. Tapi itu tidak bagus untuk kita punya arteries, ya, kita punya tubuh. Apa hydrogenated itu adanya di vegetable oil aja atau ada di olive oil, apa ada di oil-oil yang lain juga? Kebanyakan vegetable, makanya harus baca ingredientnya ya, Tante Early. Okay. Harus ya, baca. berarti tambah lagi hydrogenated ya. Ya nggak, pokoknya kalau ada dibilang hydrogenated, apa partially hydrogenated itu tidak bagus. Ya. Microwave popcorn juga nggak bagus ya. Iya. Itu cake, cookies berarti jangan makan cake lagi ya. How about bread? Ya, bread oke. Kalau apa sih, kalau harus lihat ingredients-nya ya, jangan ada itu hydrogenated vegetable oil. Jadi yang termasuk HDL itu apa itu? Jadi kalau kita perlu kayak flaxseed gitu, terus apa lagi itu yang bisa makan gitu? Taruh itu di bread ya? Iya, kalau kita mau, bagaimana kita bisa increase kita punya HDL, yaitu yang bisa meremove plaque ini, yaitu LDL plaque, ya kita harus exercise, kita harus lower kita punya body weight ya. Kalau lebih gendut, lebih susah kita punya body produce HDL. Dan kita harus makan makanan yang bagus, good diet. Yeah. Okay, thank you. Yeah. You're welcome, praise the Lord. Nah, dan kita ke Ministry of Healing sekarang, page 302. Yang bilang, especially harmful, sangat bahaya, custard, puddings, di mana susu, telur, dan sugar adalah ingredients yang paling banyak ya. Soalnya kita sudah belajar, milk and cream itu sangat banyak saturated fat. Sugar itu meninggikan triglyceride yang akan memproduce LDL yang akan clog ya. Dan telur itu banyak kolesterol dan juga banyak saturated fat. Ya. Apa Nyonya bilang itu bisa di backup sama science ya. Bisa di backup sama science. Dan inilah kebanyakan kita sudah tidak makan telur sama milk ya, tapi kita masih banyak makan sugar ya, including myself. Sekarang waktu saya belajar ini baru saya realize kok saya udah vegan tapi kolesterolnya masih nggak bahaya sih, tapi agak tinggi daripada normal. Dan saya sekarang sudah tahu saya harus kurangin saya punya sugar. Soalnya itu akan bikin banyak triglyceride di darah yang akan bikin liver, bikin produksi lebih banyak LDL. Iya. Ya lebih baik kurangin. Dino, apakah sugar dimaksudkan itu gula putih atau coconut sugar atau gula merah? Iya. Kalau kita harus pakai sugar ya lebih baik pakai sugar yang natural seperti honey, maple syrup, dates. Kalau refined sugar sugar putih itu memang nggak boleh, sangat nggak boleh, bagus ya. Tapi kalau untuk saya gula merah masih oke, boleh. Tapi untuk saya jangan banyak-banyak ya. Sekarang saya tahu kenapa saya udah vegan, tapi saya punya kolesterol masih agak tinggi. Nggak tinggi sekali, tapi masih agak tinggi. Soalnya mungkin saya suka makan yang sweet ya. Dan itu challenge untuk saya diri sendiri untuk mengurangi sweet. Soalnya itu bikin kolesterol saya lebih tinggi. Ya. Oke, Ministry of Healing kita sudah tahu semua ini, makanya Nyonya bilang grains, fruit, nuts, and vegetable itulah makanan yang Tuhan sudah pilih untuk kita. Ya. Dan harus di-prepare sangat natural dan sangat sederhana. Semungkin ya. Oke. Sekarang kita akan pergi ke spiritual aspeknya ya. Ini ada, kalau kalian bisa
baca ini artikel di Review and Herald November 12, 1901. Sangat bagus sekali ya regarding health ya. Nyonya bilang di sini, kesempurnaan karakter tidak bisa dapat kalau hukum alam anggap remeh, disregard ya. Sangat powerful ya. Kita tahu midnight sudah mau datang, kita harus without spot. Tetapi kalau kita disregard hukum alam, Nyonya bilang kita tidak bisa akan dapat perfection of character. Soalnya kalau kita for this is the transgression of the law of God. Ya, kalau kita melanggar hukum alam, kita melanggar hukum Tuhan. Ya. Oke. Saya akan lebih cepat sedikit, ya. The relationship that exists between the mind and the body is very intimate, ya. Tubuh kita dengan pikiran kita hubungannya itu sangat dekat. Kalau satu di efek, yang lain akan dapat akan dapat efek juga ya, akan dapat rasa juga ya. Mustahil untuk manusia while under the power of sinful, health-destroying habit to appreciate sacred truth. Ya, jadi kita belajar health supaya kita bisa appreciate, bisa menghargai kebenaran. Ya, itu berdua sangat connected. Ya. Ya. Kita itu tinggal kita hidup di dalam history yang sangat tidak main-main ya. Mausolem sangat serius di dalam earth history ini, sejarah dunia. Tidak ada satu orang yang hidupnya itu sangat tidak peduli, apalagi melanggar hukum alam, akan berdiri di dalam hari Great Day of Judgment ya. Jadi kalau kita melanggar hukum alam, Nyonya bilang kita tidak akan berdiri di dalam kita punya judgment ya, penghukuman ya. There is terrible account to be rendered to God by those who have but little regard for the human body. Ya, kalau kita tidak peduli tentang kita punya tubuh sendiri, Tuhan akan hukum ya. Soalnya dibilang tubuh kita itu adalah bait Tuhan ya. Nah, reform, continual reform ya. Jadi kita harus reformasi health dan juga continual reform ya. Jadi saya pikir waktu dulu saya sudah vegan, sudah saya udah top lah ya. Tapi kita tahu Proverbs 4:18 more and more kan, dan kita lihat kalau Nyonya White punya dream waktu dia menjalan di jalan yang akan narrow, semua lebih lama harus lebih apa? Lepas, ya. Dan saya pikir waktu dulu udah vegan, udah top lah. Tapi kalau kita belajar terus health reform, ada banyak yang saya personally belum lakukan, ya. Seperti exercise, apakah saya exercise setiap hari, biarpun hanya 20 menit. Ya, saya belum melakukan itu. Apakah kita tahu kita punya hidup, God is a God of order, ya. Dan ini saya mau komen, Om Jimmy pernah bilang saya last week tentang 24-hour rhythm. Jadi God itu a God of order. Semua itu in order, ya. Kita makan, apakah kita makan in order?
Kita semua basically udah praktekkan 5 jam tidak boleh makan. Tapi apakah jam-jam kita makan in order setiap hari? Ya kalau saya sendiri, kalau hari biasa jam 7.30 makan pagi. Tapi kalau hari weekend, sometimes tidurnya lebih lama, jam makannya udah jam 9. Dan itu tidak bagus ya. Nyonya Wai bilang kalau kita makan 1 jam lewat, Nyonya Wai bilang lebih baik skip the meal, makan the next meal ya. Jadi kita harus selalu reform, kita punya life spiritually dan physically juga ya. Dan banyak ya, apakah kita masih makan makanan dingin? Nyonya Wai bilang itu tidak bagus. Apakah kita masih makan makanan yang pedas? Itu tidak bagus. Spices yang bikin iritasi stomach, itu tidak bagus ya. Jadi masih banyak, jangan pikir kita sudah vegan, kita sudah di dalam health reform sudah top ya. Masih banyak kalau kita belajar, makanya kita mau belajar bagaimana kita bisa reform, bukan untuk glorify tubuh kita, tapi untuk glorify Tuhan dengan tubuh kita ya. Dan Om Jimmy, saya sudah dapat study itu tentang circadian rhythm, yaitu 24-hour rhythm, dan saya akan kasih itu mungkin waktu kita belajar tentang rest ya, tentang istirahat. Itu sangat match di situ. Ya. Jadi Nyonya bilang kita semua harus reform, continual reform ya. True religion and loss of health go hand in hand ya. Religion yang benar dengan health bersama, hand in hand. It is impossible to work for the salvation of men and women without presenting to them the need of breaking away from sinful gratification which destroy the health, debase the soul, and prevent divine truth from impacting the truth. Jadi kalau kita mau bekerja untuk keselamatan manusia, kita harus kasih ke mereka bagaimana untuk melepaskan gratification yang merusak tubuh mereka. Ya. A careful review of every habit and every practice. Jadi kita harus review setiap kita punya habit dan kita punya practice. Apakah itu according to the laws of health, ya, supaya kita bisa appreciate the gospel, ya. Sorry, saya hanya emphasize health, tapi health itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan grace Tuhan, gospel. Tapi untuk kita mengunderstand gospel, kita harus healthy. Soalnya mind and body ada connection, ya. Dan ini terakhir yang saya mau repeat. The union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul is the true interpretation of the gospel. Bagaimana Tuhan Yesus kerja untuk tubuh dan Tuhan Yesus kerja untuk jiwa, itulah interpretasi gospel. Ya, sangat powerful. Ya, dan ini yang terakhir. Amsal 23:26, my son, give me thine heart. Ya, kasihlah hati apa jantung. Ini fisik apa spiritual dan physical ya. Spiritual kita punya hati, mind, physical kita punya jantung juga. Jadi kita harus exercise, kita harus makan makanan yang bagus, tidak makan makanan yang tidak bagus. Supaya kita bisa appreciate the word of God, supaya the word of God bisa produce the righteousness of Christ in us, ya. Dan Revelation 3:20, behold I stand at the door. Tuhan Yesus selalu ketok hati kita, ya. Kalau kita mendengar suara Tuhan Yesus, bukalah hati kita. Kita lepaskanlah habit-habit yang tidak bagus, ya. Dan itulah presentasi tentang jantung. Biarlah presentasi ini bisa bikin kita untuk appreciate kita punya jantung dan kita mau appreciate kita punya tubuh, di mana kita bisa memuliakan Tuhan dengan kita punya tubuh. Ya, bukan memuliakan diri sendiri, bukan healthy sinner, tapi kita memuliakan Tuhan dengan kita punya tubuh. Ya, kalau ada question apa comment, sorry saya ada over a little bit.
Oke, kalau tidak ada question apa komen, kita akan transfer ini ke Kak Ralph ya, bikin Kak Ralph host. Terima kasih and praise the Lord for the opportunity untuk share the word of God. Terima kasih, Brother Dino. Sama-sama, Brother Sudung. Thank you, Dino. Sama-sama, Kak Dewi. Udah. Oke, Kak Ralph, kita udah transfer ya, Kak. Oke, thank you. Oh, ya. Saya mau kasih, ada satu lagi yang just a minor clarification untuk secara fisiologi. The first artery that comes off the aorta is actually the coronary artery. Yang pertama kali. Jadi untuk waktu jantung itu pompa, nomor satu ya kebanyakan darahnya ke seluruh tubuh ya. Tapi yang nomor satu dia bercabang adalah untuk dia punya jantung sendiri. So it's the coronary arteries. Betul. Right? Iya. Yeah. And that's the first one. Yang Iya, betul. Dan kalau sakit jantung itu ya orang-orang di bypassnya di coronary arteries itu nomor satu ya. Iya, Nomor betul. satu. Kebanyakan jadi orang-orang yang sudah sakit jantung, istilahnya kalau kita bilang sakit jantung ya, tapi ya sebenarnya sakit jantung itu ya it's a penyumbatan ya daripada arteries. Tapi yang artery yang nomor satu adalah yang masuk ke jantung sendiri. Thank you, Dino. Pelajarannya bagus. Praise the Lord. Ya, saya suka itu yang Review and Herald 1901. I have to read that some more. Banyak sekali situ. Nggak mungkin orang bisa. Orang nggak bisa. Orang itu tidak bisa. Yang kita lihat juga apa ya? Banyak orang yang tidak bisa. Ya bukan apa ya? Bukan judge. A lot of people nggak tahan di present truth. Kalau belum reformasi, mereka punya diet. Itu udah jelas sekali. Kita bisa lihat, it's a personal thing. Kita bisa lihat semua. Nggak tahan di present truth. Kalau belum nggak tahan, nggak bisa reform their diet. Betul. Iya, betul. Oke deh. Ya. Sekarang kita mau teruskan ya. Tapi bagaimana kalau saya sekarang lagi